Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Zolaris, terima kasih ya sudah klik video ini dan bertemu lagi dengan saya Fevi Nafisah dalam acara Ruang RO. Dan kali ini kita akan berbincang mengenai lensa terbaru yang ada di Optik Zolaris. Kira-kira lensa apa ya? Penasaran kan? Yuk tonton videonya sampai selesai. Oke sahabat Zolaris, kali ini Fevi kedatangan dua narasumber sekaligus. Nah, yaitu Bapak Asep Supriyatna. Halo Bapak. Halo Mbak Fevi. Iya, halo Mbak Lita. Halo Mbak Fevi. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum masuk ke materi nih Bapak, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Betul ya Mbak ya? Iya betul. Oke, maka dari itu kayaknya sahabat Zolaris perlu tahu nih siapa narasumber kita kali ini dalam acara Ruang RO. Silahkan Bapak barangkali mau memperkenalkan diri terlebih Oke, dahulu. terima kasih Mbak Fevi atas kesempatannya. Saya diberikan ruang dan waktu untuk memperkenalkan diri. Halo sahabat Zolaris, perkenalkan nama saya Asep Supriyatna. Saya sebagai Sales Manager Lensa di TOL Top Optical Lab. Terima kasih. Kali ini saya tidak datang sendiri, tetapi saya didampingi partner saya, rekan saya dalam satu tim. Untuk itu kami persilahkan untuk memperkenalkan diri. Silakan Mbak Lita. Oke, terima kasih banyak Mbak Fevi, Pak Asep. Ya, senang banget nih bisa diundang ke podcastnya Zolaris. Jadi perkenalkan, nama saya Lita Nurul, biasanya dipanggilnya Lita. Jadi saya ini refraksionis optician ya, sesuai dengan nama podcastnya nih. Nah, saya di Zeiss ini sebagai training and application specialist. Jadi bertanggung jawab untuk mengedukasi, memperkenalkan tentang produk Zeiss ke teman-teman optical, khususnya teman-teman di Zolaris dan sahabat Zolaris juga. Terima kasih Mbak Lita, Pak Asep. Sama-sama. Dan sahabat Zolaris, ini kan kita kedatangan dua tamu yang dari jauh-jauh nih, dari luar kota ya, betul? Betul. Oke, Pak Asep sendiri dari Top Optical Laboratory, betul? Betul, Mbak Kalau Fevi. Mbak Lita sendiri dari Zeiss. Zeiss ya. Oke, kalau boleh tahu nih antara Zeiss dan Top Optical Laboratory, ada hubungan apa nih Bapak gitu kan bisa datang langsung berdua ke sini gitu. Silahkan. Baik Mbak Fevi, coba akan saya jelaskan tentang keberadaannya. Betul yang tadi Mbak Fevi katakan bahwa saya selaku Sales Manager Lensa di Top Optical Laboratory, tetapi dalam konteks aktivitas dan kerja kita punya partnership ya, itu langsung dari principal yang itu dari produk Jerman yang kita sebut dengan brandnya adalah lensa Zeiss. Nah, kebetulan kami berdua sebagai partner selalu bergandengan tangan untuk memberikan edukasi, informasi terkait dengan produk-produk lensa Zeiss. Nah, ini beliaulah orang yang memang selalu menjadi partner dalam hidup saya. Oke, jadi kemana-mana selalu berdua nih Selalu Pak. berdua. Oke, mungkin langsung saja ke pertanyaan Bapak ya dan Boleh. Mbak Lita gitu. Nah, tadi kan disinggung soal lensa Zeiss sendiri ya. Nah, kalau boleh tahu itu lensa Zeiss sendiri berasal dari mana ya? Mungkin kalau bicara berasal, mungkin Mbak Lita inilah yang memang kompeten Oke. untuk menjelaskan terkait keberadaan atau berasal dari mana lensa Zeiss tersebut. Silakan Mbak Oke, Lita. thank you Pak Asep. Jadi lensa Zeiss ini kita sebutnya Zeiss ya gitu. Jadi lensa Zeiss ini asalnya dari Jerman. Ya, jadi ada sebuah kota namanya kota Jena di Jerman. Waktu itu didirikan pada tahun 1846. Jadi kalau sampai tahun 2023 ini itu usianya sudah 177 tahun. Wah, sudah cukup Betul. lumayan lama Jadi ya ternyata. kalau di bidang dunia lensa ya, khususnya Ya. lensa kacamata, Zeiss ini adalah perusahaan yang paling lama, Mbak. Oke. Jadi ya tentunya secara teknologi, kualitas juga sudah sangat terpercaya. Ya. Gitu. Kemudian yang mendirikan namanya Carl Zeiss, makanya nama lensanya Zeiss ya. Mungkin kalau dulu Pak Asep yang bikin kan namanya Asep Lens mungkin. Jadi didirikan oleh Carl Zeiss bersama partnernya Ernest AB. Oke. Gitu. Dan Ernest AB ini tuh sangat terkenal ya di dunia optik karena beliau yang menemukan satu teori kejernihan lensa. Gitu. Nah, Zeiss sendiri karena company-nya dari luar negeri, dari global brand, masuk ke Indonesia itu masih belum bisa produksi sendiri.
Jadi di Indonesia kita mencari kira-kira ada nggak sih laboratorium atau lab yang bisa memproduksi produk Zeiss ya sesuai dengan standar-standar yang dimiliki dari Zeiss. Karena memang Zeiss ini punya standar kualitas yang sangat ketat gitu. Dan ternyata di Indonesia ini kita dapat partner yang chemistry-nya udah bagus banget nih. Nah, kita ketemu Top Optical Lab gitu ya, ketemu Pak Asep juga. Gitu. Baik, dalam kesempatan ini saya coba untuk menjelaskan Mbak Pepi bahwa TOL sendiri itu sebagai partner bisnis di dalam pemasaran lensa-lensa berkualitas untuk market Indonesia. Ya. Nah, artinya bahwa seluruh optik-optik yang ada di Indonesia yang menjadi customer kami, maka mereka order itu lewat kami. Karena kita sebagai agen atau distributor. Nah, jadilah kamilah yang bertanggung jawab terhadap proses produksi dari mulai order sampai lensa itu kembali lagi kepada optik-optik tersebut melalui lab laboratoriumnya kita ya di TOL tersebut. Nah, kira-kira itu Mbak Pepi. Nah, berarti TOL ini sebagai partnership berarti ya dari lensa Zeiss itu sendiri. Betul Mbak Pepi. Oke, nah kalau boleh tahu nih Bapak, untuk lensa Zeiss sendiri ini tuh ada berapa produk dan diperuntukkan untuk siapa aja nih kira-kira yang bisa pakai lensa Zeiss itu? Oke. Kalau tadi Mbak Pepi tanyakan lensa Zeiss itu berapa produk, kalau yang kita lihat dan yang kita punya dan kita pasarkan di marketnya Indonesia atau pasar Indonesia, bahwa di lensa Zeiss itu ada 2 brand sebetulnya. Pertama adalah lensa Zeiss dan yang kedua ada second brandnya adalah Synchrony. Tetapi masyarakat Indonesia atau customer Indonesia lebih mengenalnya adalah lensa Zeiss karena dari TOL sendiri itu selalu menginformasikan, memasarkan adalah lensa Zeiss-nya. Nah, tetapi di dalam lensa Zeiss tersebut itu banyak sekali varian-varian produknya. Ya, misalkan ada lensa single vision, ada lensa progresifnya, ada lensa khusus untuk anak-anak yang kita sebut dengan myopia pro Asiana. Ya, nah itulah ada juga lensa yang khusus untuk pengendara mobil, ada juga khusus yang digital dan itu banyak variannya sekali. Dan tentunya itu mempunyai kelebihan antara item yang satu dengan item-item yang lainnya. Nah, mungkin nanti lebih kompeten di dalam menjelaskan terkait dengan produk dari item 1 sampai item 2 dan sebagainya. Mungkin Mbak Lita inilah yang lebih kompeten dan bisa menjelaskan secara detail kepada sahabat-sahabat Yolaris. Wah, ternyata banyak sekali Bapak ya untuk Betul, produk dari Zeiss sendiri dan tadi ada second brandnya juga. Ada Ya. betul. Oke, nah sekarang nih sahabat Zolaris mungkin di rumah perlu tahu nih kenapa sih Mbak kita tuh harus pakai lensa Zeiss dan keunggulannya sendiri itu apa nih sampai kita tuh harus betul-betul memahami lensa Zeiss sendiri. Oke, thank you Mbak Fevi. Jadi kenapa sih sahabat Zolaris itu harus memilih lensa Zeiss? Karena pasti ya lensa itu kan di optik banyak banget gitu ya, sampai kadang kita kayak bingung lensa mana sih sebenarnya yang cocok. Nah, sebenarnya mudah banget. Kenapa harus pilih lensa Zeiss ya? Karena tadi saya sempat cerita di awal bahwa Zeiss ini adalah satu perusahaan yang paling lama di dunia lensa. Jadi secara kualitasnya, secara teknologinya itu sudah teruji, gitu ya, sudah terpercaya gitu. Kemudian ketika sahabat Zolaris misalnya mau beli lensa Zeiss di Optik Zolaris, itu nanti desain lensanya itu langsung dari Jerman. Jadi kita sampai sekarang menggunakan teknologi dari Jerman. Spesial berarti Spesial, ya. betul. Walaupun secara produksi ya sudah Betul. di labnya Top Optical Lab di Indonesia, tapi secara standar kualitasnya itu sudah mengikuti standar-standarnya dari Zeiss gitu. Jadi tetap Germany teknologi. Kemudian yang ketiga ya, kelebihannya dari Zeiss itu adalah lensanya yang jernih. Jadi lensa kacamata itu banyak, tapi lensa Zeiss itu lensa yang paling jernih. Betul, bahkan kayak brand-brand yang besar saja ya, baik itu dari kamera, dari alat-alat untuk kesehatan, kemudian brand handphone pun ya, banyak yang mempercayakan brandnya untuk menggunakan lensa Zeiss. Karena memang lensa Zeiss ini sangat teruji tadi kualitasnya dan kejernihannya itu tadi. Itu. Kemudian yang keempat, kenapa harus pilih lensa Zeiss? Karena lensa Zeiss itu adalah satu-satunya lensa yang memiliki perlindungan UV. Perlindungan dari UV matahari ya, itu perlindungannya itu sangat maksimal, full 100%.
Oke, perlindungan UV kalau di luar ruangan berarti ya Mbak ya? Betul. Nah sebenarnya ya Mbak Pevi, perlindungan UV itu bukan cuma di luar ruangan Oh aja. gitu. Jadi sebenarnya di dalam ruangan pun kita bisa beresiko terpapar sinar UV juga. Wah. Nah apalagi misal kita berada di satu ruangan yang banyak kaca tuh Iya. ya, itu kan sinar matahari bisa masuk, berarti UV-nya juga bisa masuk juga. Gitu. Jadi kurang lebih tuh kalau buat sahabat Zolaris nih gitu ya, sederhananya kulit itu kan harus dijaga ya. Iya. Pasti kan teteh pakai Sunscreen. setiap hari gitu ya. Karena takut apa sih? Takut kulitnya terbakar ya, Betul sekali. takut muncul flek dan lain sebagainya, dan terutama keriput itu juga. Aduh, takut banget. banget gitu ya. Boleh saya tambahkan ya? Nggak ngeliat ke sini ya Pak? Oh enggak. Boleh saya tambahkan Boleh, bahwa Bapak. artinya di dalam tadi yang dipaparkan oleh Mbak Lita ini kan terkait UV Iya. 420. Nah, tentunya sahabat-sahabat Zolaris itu harus mengetahui karena kan banyak sekali di pasaran lensa-lensa itu mencampur adukan atau dari beberapa fungsi menjadi satu. Nah, ini artinya dari sahabat-sahabat Zolaris itu harus betul-betul memahami terkait dengan fungsi-fungsi yang nantinya akan didapat oleh si pemakai kacamata tersebut. Nanti mungkin ke depan atau sesi berikutnya kita bisa jelaskan dari Lebih detail satu lagi lebih ya. detail lagi. Seperti itu, Mbak Nah, Pepi. menyambung yang tadi terkait sunscreen, jadi kalau buat kulit kita kan sangat peduli ya. Kayaknya skincare apa aja tuh kita coba untuk beli supaya kulit kita tetap bagus, Betul. terlindungi dari UV. Ya. Sedangkan jangan lupa matanya gimana? Kan nggak mungkin ya matanya diolesin pakai sunscreen gitu kan, yang ada malah jadi perih gitu matanya. Jadi sebenarnya teman-teman bisa gunakan lensa kacamata yang ada perlindungan UV yang maksimal, yang Oke. sudah full 100%. Dan perlindungan itu bisa didapatkan di lensanya Zeiss ya. Karena kalau UV itu bahayanya ke mata apa? Bisa bikin katarak. Aduh, serem banget. Ternyata 48% kebutaan ya itu disebabkan oleh katarak. Gitu. Aduh. Jadi kan kalau kata pepatah lebih baik mencegah daripada mengobati ya. Iya, betul. Betul. Jadi bisa tuh dijadikan alternatif lah ya untuk perlindungan UV yang lebih maksimal lagi buat mata sahabat Zolaris dengan menggunakan lensanya dari Zeiss. Makanya nih sahabat-sahabat Zolaris nih jangan asal pilih lensa. Pakailah lensa Zeiss ya seperti yang keuntungan yang disampaikan tadi oleh Mbak Lita tadi. Iya. Oke sahabat Zolaris, ternyata banyak banget ya kelebihan dari lensa Zeiss itu sendiri. Betul. Tadi yang pertama sudah Germany teknologi ya. Terus yang kedua sudah lebih terpercaya, betul ya? Betul. Oke, yang ketiga sudah lebih jernih nih. Jadi sahabat Zolaris udah nggak usah khawatir. Dan yang keempat sudah ada perlindungan dari UV protection-nya. Nah, kira-kira dari keempat perlindungan tadi ada perlindungan yang lain lagi nggak, Balita? Ya benar, tadi ada satu lagi ternyata ya kelebihan dari lensa Zeiss itu. Mungkin kalau sahabat Zolaris ya yang saat ini pakai kacamata bisa lihat pantulan kacamatanya apa tuh. Ya. Kebanyakan pantulan lensanya itu warna hijau. Oke. Nah kalau di Zeiss itu berbeda. Jadi Zeiss itu punya coating atau pantulan lensanya yang berwarnanya kebiruan. Jadi agak biru sedikit tipis-tipis gitu. Nah ternyata dengan warna coating yang berbeda atau kita sebut nama coatingnya itu Duravision Silver. Oke. Ya, jadi akan memberikan benefit lensanya akan jauh lebih jernih lagi, ya. Kemudian pantulannya akan jadi lebih sedikit dan tentunya penampilan juga akan lebih bagus. Jadi kalau sobat Zolaris yang hobinya ngonten ya, yang bikin podcast kayak gini, ya, nah itu bisa juga jadi pilih Zeiss lah gitu supaya penampilannya lebih bagus lagi. Ya contohnya kayak kita lah ya Pak ya. Oke, betul. Jernih Mbak. banget gitu. Nah, tetapi ini perlu saya tambahkan kembali Oke, terkait tadi Mbak Lita kan menjelaskan, menginformasikan terkait dengan kuting. Iya. Nah, mungkin sahabat Zolaris sendiri kan bingung nih, kuting itu apa sih sebetulnya? Iya, Nah, betul. dalam konteks ini saya mencoba menjelaskan terkait dengan kuting tadi. Kuting itu kan sebetulnya lapisan. Iya. Ya, semua jenis lensa itu ada selalu dikatakan ini sudah lapisan kuting. Tetapi ada kalanya customer atau pasien itu tidak memahami kuting itu apa. Nah, Betul. yang dimaksud kuting itu adalah sebuah lapisan atau lapisan di dalam lensa ini. Nah, dialah yang mentransmisikan cahaya yang datang itu diteruskan ke retina. Sehingga objek penglihatan itu yang diterima oleh si customer tadi yang pemakai kacamata itu penglihatan objeknya itu jelas dan clear. Ya, tidak ada bayangan. Ya, apalagi kalau di malam hari kan suka ada sorotan lampu ya kalau yang berkendara. Iya. Nah, itu dia memproteksi atau meneruskan cahaya itu ke retina sehingga
betul-betul tajam penglihatannya itu clear, jelas dan objeknya tajam. Nah, kira-kira seperti itu nih sahabat Zolaris ya. Kelebihan dari lensa Zeiss tadi kan Pak Asep sendiri sudah ngobrol nih di awal gitu ya, kalau lensa Zeiss ini kan banyak sekali produknya, dan kayaknya Fevi tertarik juga nih, cukup tertarik mengenai lensa yang dikhususkan untuk anak tadi ya. Boleh, katanya. boleh Mbak Betul. Pepi, boleh. Mbak Nah, Pepi. kalau boleh tahu apa sih yang melatar belakangi hadirnya lensa untuk anak? Baik Mbak Pepi, ini dari tadi, maksudnya apa yang tadi disampaikan bahwa di lensa Zeiss itu kan banyak variannya. Betul. Ya, ada lensa-lensa yang seperti biasa, artinya masyarakat atau pasien itu bisa beli di item-item tetapi di Zeiss sendiri itu mengeluarkan atau mempunyai lensa khusus, yaitu myopia management solution ya. Nah, ini memang lensa ini diperuntukkan atau khusus buat anak-anak yang tentunya mempunyai kelainan refraksi. Nah, biasanya kalau kita bicara kelainan refraksi buat anak-anak, itu biasanya mereka umumnya ya, Betul. itu minus-minus tinggi. Ya. Nah, kenapa sih lensa Pro Asiana itu hadir? Tentunya kan untuk memberikan solusi. Nah, kita tahu bahwa di zaman sekarang itu kan zamannya teknologi, apalagi teknologi gadget. Iya, Ya, betul. kita tahu dari kalangan anak-anak sampai orang tua itu kan tidak terlepas dari gadget. Udah jadi kebiasaan. Udah jadi habit ya. Sekarang ini jadi habit sehingga gaya hidup sehingga disadari tanpa disadari oleh si pemakai gadget tersebut. Nah, itu akan berdampak kepada tajam penglihatan si pasien atau si customer-nya tersebut. Nah, inilah lensa Zeiss ini hadir ya untuk memberikan solusi. Nah, tentunya solusi yang seperti apa buat anak-anak, nah, tentunya nanti balita lah yang akan menjelaskan secara detail keuntungan atau kelebihan yang ada di lensa myopia Pro Asiana tersebut. Jadi kenapa sih Zeiss gitu ya, kita punya satu produk khusus anak-anak? Karena pertama tadi Zeiss itu merupakan brand yang dia tuh tahu kebutuhan di setiap usia. Ya. Dan masalah customer kan yang datang usianya beda-beda ya, termasuk Betul. anak-anak. Nah, ternyata untuk anak-anak ini juga treatmentnya harus berbeda juga. Nah, kenapa sih sampai ada lensa khusus miopia? Karena ternyata ya Teh, kalau seseorang atau seorang anak itu sudah terkena miopia, itu kedepannya miopianya kan akan bertambah ya. Jadi semakin tinggi ukuran miopianya, itu resiko orang tersebut terkena penyakit mata itu semakin besar juga. Wah. Nah, gitu. Ngeri juga Jadi ya. makanya Betul, miopia betul. itu Jadi tidak jangan sembarangan. betul. Miopia itu tidak bisa dianggap sepele karena ketika kita sudah mengalami miopia ya, kita udah minus nih matanya, itu ukurannya nggak bisa dikembalikan lagi. Nah, kenapa sih nggak bisa dikembalikan lagi? Karena ternyata kalau mata kita minus ya, itu bola mata kita ukurannya jadi jauh lebih panjang gitu. Ukuran minusnya nambah, bola matanya kan lebih panjang lagi. Mungkin sederhananya kayak gini ya, biar kebayang sama sahabat Zolaris. Bayangin satu balon. Nah, balonnya kita tiup. Ya, makin kita tiup, balonnya akan makin besar. Oke. Kita tiup aja terus. Apa yang terjadi? Balonnya meledak ya. Meletus balon hijau Hijau gitu. doang. Gitu. Hatiku sangat kacau. Aduh, nah sama kayak orang-orang yang terkena miopia. Ketika ukurannya semakin tinggi, itu pasti hatinya kacau banget. Penglihatannya juga akan lebih kacau lagi. Nah, mata kita juga sama. Semakin panjang ukuran bola matanya, berarti nanti akan ada suatu waktu si bola matanya ini robek nanti. Atau retinanya jadi robek. Nah, biasanya kalau di istilah optician-nya, istilah optik ya, kita sebut dengan ablasio retina. Nah, kalau retinanya sudah sobek ya, berarti kita tidak bisa melihat, itu bisa buta, bisa pergi ke dokter retina, bisa dioperasi lagi. Kalau memang robeknya masih bisa diperbaiki gitu. Tapi kalau ternyata kerusakan retinanya itu parah ya berarti resiko kebutaan gitu. Nah, semakin tinggi miopianya, resiko untuk retinanya sobek itu 21 kali lebih besar dibandingkan dengan orang yang minusnya rendah gitu. Nah, makanya untuk anak-anak ini kita itu sangat fokuskan ya, kita tuh sangat care sama anak-anak karena kita nggak mau anak-anak ini minusnya makin besar gitu loh. Jadi akan jauh lebih baik kita cegah sedini mungkin. Jadi ketika nanti ketemu anak-anak yang minus nih matanya gitu ya,
Nah, kita bisa langsung berikan lensa ini kepada anak tersebut supaya pertumbuhan minusnya itu bisa termanage, ya bisa dikontrol dengan baik. Jadi penambahannya tidak terlalu drastis, dan ketika nanti si anak ini dewasa, ukuran minusnya juga masih tetap bagus. Jadi resiko kayak penyakit mata tadi yang saya sebutkan itu bisa diminimalisir atau dihindarkan. Baik Mbak Pepi, artinya apa yang tadi disampaikan sama Balita terkait dengan lensa miopia khusus ini, kalau kita boleh ambil kesimpulan bahwa lensa ini memang lensa terapi. Ya, artinya kalau terapi itu kan memang memperbaiki ya, dari kondisi-kondisi yang tadi Mbak Lita sampaikan. Nah, ini jarang sekali brand-brand ataupun produk-produk itu mempunyai lensa seperti ini khususnya. Kira-kira seperti itu. Wah, ini kan berarti menarik sekali ya Bapak ya. Betul, betul. Tentunya ketika lensa anak ini dijadikan lensa khusus yang berbeda dengan lensa untuk orang dewasa. Betul. Nah, boleh dijelaskan nggak Pak berbedanya itu dalam segi apanya, atau desain kah, atau dari segi mananya? Baik, saya akan coba jelaskan sedikit secara perbedaannya. Kalau kita lihat perbedaan untuk orang dewasa, artinya orang dewasa itu ukurannya itu umum. Berapapun mereka bisa pesan lensa sesuai dengan ukurannya, tanpa ada batasan, tanpa ada kekhususan. Betul. Karena kondisi matanya ini kan memang tidak dalam kondisi bermasalah. Nah, bedanya dengan yang tadi yang buat miopia, itu memang ada sesuatu yang terjadi di kondisi matanya, yaitu kelainan refraksinya. Kenapa? Karena ini kan mempunyai minus-minus itu yang tinggi, ya. Misalkan umumnya itu dari -4 sampai dengan sekian. Nah, ini yang membedakan. Nah, kalau yang di dewasa mau itu ukurannya kecil, menengah dan besar pun itu bisa, karena tidak memerlukan lensa-lensa khusus. Nah, mungkin Mbak Lita yang bisa menjelaskan secara detail ya Mbak Lita ya, perbedaan antara miopia Asiana dengan orang-orang dewasa, anak-anak dan orang dewasa. Silakan Mbak Lita. Jadi kalau lensa anak-anak di ZEISS itu namanya ZEISS Myopia Management Solution. Nah, ini namanya aja myopia ya. Jadi buat anak-anak yang miopia. Kalau ada yang plus atau misalnya dia silinder aja, nah itu masih belum bisa pakai lensa ini, gitu. Dan lensa ini memang dikhususkan untuk anak-anak. Ya. Oke. Terus apa bedanya sama lensa dewasa? Nah, kalau diibaratkan seperti pakaian ya, kayak baju gitu. Jadi lensa ini tuh didesain khusus anak-anak. Jadi kalau baju mah cuttingannya cuttingan anak-anak lah gitu ya. Sedangkan kalau lensa yang lain itu pakai cuttingannya atau ukurannya orang dewasa. Nah, tentunya kalau baju orang dewasa dipakein ke anak kan akan kurang pas ya Teh ya. Begitupun sama di lensa juga seperti itu. Jadi kalau memang customernya anak-anak dan matanya minus, berarti harus direkomendasikan Myopia Management Solution dari ZEISS. Tapi kalau misalnya anaknya nggak minus gitu ya, kayak matanya plus misal atau silinder, nah baru kita bisa rekomendasikan lensa single vision yang biasa. Ya, jadi untuk anak-anak yang bisa direkomendasikan lensa ini itu berdasarkan risetnya dari ZEISS ya, karena ZEISS itu kalau mengeluarkan produk selalu berdasarkan penelitian. Nah, di risetnya kita itu bisa direkomendasikan mulai dari 6 sampai 12 tahun. Nah, kenapa sih di usia itu? Karena umur segitu tuh masa pertumbuhan anak sedang cepat-cepatnya. Nah, kalau badannya juga cepat tinggi, berarti pertumbuhan bola matanya juga sama. Betul. Cepat juga. Nah, berarti di masa itu tuh pertumbuhan minus anak akan sangat cepat. Jadi kalau kita kasihnya lensa yang biasa aja, nah berarti resiko minusnya bertambah itu akan jauh lebih besar. Makanya kita harus sesegera mungkin rekomendasikan ZEISS Myopia Management Solution tadi ya, mau itu Myovision ataupun yang Myokit. Tapi misalnya, nah ada yang usianya kurang dari 6 tahun atau lebih dari 12, itu tetap bisa direkomendasikan lensa tersebut asalkan memang matanya minus. Ini menarik sekali ya, yang disampaikan sama Balita itu sangat menarik, dan tentunya ini kan menjadikan satu pengetahuan edukasi buat ibu-ibu atau orang tua anak itu tersebut. Ya. Nah, tetapi ada satu kelebihan dari lensa ZEISS itu, nah di mana kita juga mempunyai fase. Artinya ketika si anak ini sudah menginjak usia 12 tahun yang tadi disampaikan Balita, nah tentunya lens berikutnya di usia berikutnya kan selalu bertambah usia. Maka lensanya ya itu harus diganti ya dengan lensa ZEISS digital. Jadi tidak selama itu si usia itu terus bertumbuh pakai lensa itu terus. Nah, seperti itu kira-kira tambahannya. Gitu, Balita ya.
Nah, sahabat Zolaris kan berarti sekarang udah tahu ya perbedaan lensa pada anak dan perbedaan lensa untuk dewasa. Nah, ada nggak sih tips untuk ayah bunda di rumah nih, sahabat Zolaris, supaya nggak salah nih pilih lensa untuk anak nih? Barangkali boleh yang dari Mbak Lita dulu? Oke, nah kalau buat tips ya, mungkin sebelum saya ngasih tips nih buat orang tua sahabat Zolaris, yang terutama adalah ya kita harus rutin memeriksakan mata anak-anak kita dan periksanya harus di optik Zolaris ya yang terdekat. Nah, kemudian periksa mata itu yang baik berapa lama sih? 6 bulan 1 kali. Ya, apalagi kalau anak-anak Bapak Ibu sahabat Zolaris itu sudah mulai ada gejala kemiopia. Nah, contohnya tanda-tanda, ya, contohnya seperti apa? Misal nih anaknya kok kalau baca kok deket banget ya gitu. Terus kalau nonton TV juga kayaknya maju terus gitu. Terus misalnya kalau di sekolah dia misalnya kayak nilainya itu kurang bagus, itu perlu dicek juga. Bisa jadi karena si anak kesulitan melihat papan tulis gitu. Jadi memang yang pertama kali buat orang tua harus rutin ngecek mata anaknya dulu. Kemudian setelah itu kita juga harus tahu nih lensa mana yang cocok buat anak-anak kita. Nah, kalau memang ternyata hasil pemeriksaan mata anaknya adalah minus, ya berarti orang tua sahabat Zolaris ini bisa memilih lensa dari Zeiss, yaitu Zeiss Myopia Management Lens Solution. Kita ada 2 tipe ya, ada Myovision Pro Asiana dan ada Myokids. Nanti untuk lebih detailnya teman-teman silahkan mampir aja ya ke optik Zolaris. Terus buat orang tua juga ya, milih lensa kan tadi penting banget, dan jangan mudah tergiur sama iklan-iklan bahwa ada kacamata yang bisa menyembuhkan miopia, kemudian ada tetes-tetes yang bisa menyembuhkan miopia. Jadi harus diingat sekali sama sahabat Zolaris bahwa kalau seseorang sudah terkena miopia itu tidak bisa dikembalikan normal lagi matanya. Tidak bisa disembuhkan. Ya, tidak bisa disembuhkan. Oke. Karena miopia itu bukan penyakit yang minum obat sembuh ya. Jadi memang kita harus milih lensa, yaitu lensa terapi tadi, yang tadi udah sempat dijelaskan juga ya produknya seperti apa gitu. Nah, terus ada tips juga nih buat orang tua ya. Sekarang kan zaman digital, handphonenya itu nggak bisa lepas dari handphone. Betul Dan banget. ternyata ya anak-anak itu harus main di luar. Karena kalau kita sering di dalam ruangan, apalagi main gadget, ternyata itu bikin minusnya makin cepat nambah juga. Jadi buat sahabat Zolaris yang punya anak-anak, suruh anaknya di luar main sepeda, main layangan mungkin ya, asal jangan layangan putus. Gitu. Kemudian juga jam tidur juga harus diperbaiki juga, karena ternyata anak-anak yang tidurnya kurang dari 8 jam itu minusnya cepat nambah juga. Terus makanan Ya. harus sayur, buah gitu ya. Pokoknya harus pola hidup sehat supaya perkembangan bola matanya bagus, miopianya juga bisa terkendali. Baik sahabat Zolaris, kepada ayah bunda ya sahabat Zolaris, perlu saya informasikan dan saya perlu sampaikan juga, ini pesan buat bapak ayah bunda ya terutama ya, kepada anak-anaknya ya, pastikan pakailah lensa yang berkualitas, karena buat anak itu kan masa pertumbuhan. Jadi bukan hanya sebatas lensa itu bisa melihat saja ya. Jadi pastikan betul kalau buat anak, benar-benar pastikan lensa yang berkualitas. Nah, untuk mendapatkan lensa berkualitas, sahabat Zolaris ayah bunda, datanglah ke optik Zolaris. Apa yang Bapak inginkan, kita bisa berikan solusinya. Itu aja mungkin yang bisa saya informasikan kepada ayah bunda. Semoga ini bermanfaat dan mudah diingat, dan pastikan keluarga Bapak Ibu atau ayah bunda sehat selalu di dalam penglihatannya. Nah, sekian video Ruang RO kali ini, dan terima kasih kepada Bapak Asep Ya, dan Mbak Lita sama-sama nih. Mbak Pevi. Iya, sama-sama sudah hadir ke Ruang RO untuk menyapa sahabat Zolaris di rumah, dan semoga kita bisa bertemu lagi di kesempatan yang lain. Baik. Nah, sahabat Zolaris, itu dia pemaparan dari Mbak Lita ya, dan juga Bapak Asep mengenai lensa khusus pada anak. Jadi tadi sahabat Zolaris harus ingat ya, bahwasannya miopia pada anak itu cepat banget nih tumbuhnya dibandingkan miopia pada orang dewasa, dan tentunya lensanya juga harus memakai lensa yang didesain khusus untuk anak-anak. Dan hadirnya Zeiss Myopia Management Solution ini bisa jadi solusi untuk ayah bunda di rumah supaya nggak salah nih pilih lensa.
Oke, Mbak Pepi, terima kasih atas undangannya. Sama-sama, Bapak. Sehingga kami Iya, Mbak. diberikan kesempatan untuk menjadi narasumber. Ya. Nah, semoga juga bermanfaat. Nah, khususnya buat sahabat-sahabat Yolaris nih, pastikan buat anak-anak yang memang mempunyai kelainan khusus di dalam penglihatannya, datanglah ke Optik Yolaris dan pilihlah lensa berkualitas, yaitu produk dari Zeiss. Oke sahabat Zolaris, terima kasih ya sekali lagi sudah klik video ini dan jangan lupa like, komen, dan juga subscribe agar teman-teman bisa mengikuti acara Ruang RO selanjutnya.